Gawat ini bener-bener karena Indonesia baru saja dapat good deal dengan Donald Trump. Oh, good job Prabowo. Kenapa good deal? Karena Indonesia akhirnya resmi mengumumkan kita berhasil negosiasi tarif perang dagang dengan Amerika Serikat. Memangnya apa sih guys yang dilakukan Prabowo di Amerika? Good deal apa yang dia bawa? Lu penasaran gak sih? Dan kenapa Malaysia bisa menangis darah? Jangan-jangan Malaysia bisa rugi triliunan guys, gara-gara Indonesia berhasil negosiasi lawan Amerika. Jadi teman-teman resmi ya, kemarin kan Prabowo pergi tuh sama timnya ke Amerika Serikat buat negosiasi tarif. Mereka mau tanda tangan perjanjian dagang antara Indonesia Amerika Serikat yang kemarin itu tarifnya 0% dan 19%. Artinya barang Amerika Serikat kalau masuk ke Indonesia 0%, kalau barang Indonesia masuk Amerika Serikat tarifnya 19%. Nah saat itu banyak orang bilang Indonesia rugi, bahkan LSM, S3, profesor, cap kaki 5 tentunya yang bilang Indonesia dirugikan. Gua satu-satunya yang bilang Indonesia diuntungkan. Dan terbukti, ternyata Indonesia diuntungkan bukan 1-2 triliun, tapi ratusan triliun kita bisa menang. Nah, pertanyaannya, sekarang kita dapat good news apa nih dari si Prabowo nih? Dia berhasil apa enggak sih negosiasi tarif dengan Amerika Serikat? Ternyata berita besarnya guys, ini kita betul-betul harus bangga sih sama Presiden Prabowo, berhasil meluluhkan hatinya Donald Trump, berhasil mendapatkan good deal dari Amerika Serikat. Jadi udah resmi nih guys, pertanggal 20 Februari 2020 waktu Indonesia resmi, Indonesia mendapatkan tarif 0% buat barang-barang komoditas unggulan kita. Ada apa di situ? Ada sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, dan masih banyak lagi guys, termasuk industri yang penting sebetulnya buat mayoritas orang banyak, seperti tekstil, aparel, karet, komponen elektronik, semiconductor, termasuk komponen pesawat terbang. Jadi ada banyak banget sih komponen, ada ribuan sebetulnya komoditas kita, barang-barang ekspor made in Indonesia yang sekarang tarifnya turun dari 19% ke 0%. Gila, ini sih hebat banget. Jujur guys, gue salut. Gue padahal dari kemarin gue curiga, jangan-jangan Indonesia dikadalin. Ternyata enggak guys, Indonesia malah justru menang besar. Lu bayangin aja kemarin ketika tarif kita 19% aja, Indonesia resmi surplus dagang dengan Amerika Serikat. Nilainya 600 triliun guys, alias Indonesia cuan gede, hampir 700 triliun dengan dagang ke Amerika Serikat. Ya wajar aja lah, kita bisa cuan besar ya. Orang bikinnya pakai rupiah, jualnya dalam dolar guys. Gimana gak enak nih bisnis sama Amerika Serikat. Tapi yang menarik dari kemarin itu banyak banget orang nyinyir ketika Indonesia itu mengeluarkan duit sampai 17 triliun buat gabung Board of Peace buat NSC Donald Trump. Gue juga termasuk yang bertanya-tanya, worth it gak kita spending 17 triliun buat join ke Board of Peace? Dan di sini gue lihat jangan-jangan ini salah satu strateginya Prabowo nih. Jadi Presiden Prabowo udah mikir jangka panjang, oke, kita bakal keluar 17 triliun, oke. But in return, kita bisa cuan ribuan triliun. Kok bisa guys? Makanya lu jangan skip video ini, saksikan sampai habis. Kenapa ini bisa terjadi? Karena Indonesia aja sekarang udah resmi. Ketika kita tanda tangan kesepakatan dagang yang baru ini, total hubungan investasi yang tercipta itu nilainya sampai 650 triliun loh, alias sekitar 38,4 billion dollar across many industries. Contoh, kerjasama critical mineral. Ini antara Freeport, McMoran, perusahaan tambang yang di Papua itu sama Kementerian Investasi, ya alias dan antara Indonesia lah. Itu satu. Kedua, kita juga ada kerjasama minyak nih antara Pertamina sama Halliburton. Ketiga, kerjasama di bidang jagung antara Sorini Agro Asia dengan Cargill. Keempat, di bidang katun. Ini ada kerjasama nih antara Busana Apparel Group bersama US National Cotton Council. Kelima, ada juga yang namanya bisnis furniture nih. Ini ada Asmindo, ada Himki. Ini kerjasamanya dengan Bingaman and Son Lumber dan American Hardwood Export Council. Dan masih banyak lagi guys, gue gak bisa juga habisin waktu gue cuma buat baca ini satu-satu karena terlalu banyak good deal di sini. Dan ini sangat-sangat menarik buat Indonesia. Tapi ada juga yang bakal menangis. Nanti gue kasih tahu negara apa yang paling menangis guys. Kenapa ini menarik dulu ya, gue mau mention. Karena Indonesia itu banyak banget kemarin yang bilang kita itu dirugikan, padahal kita sangat untung. Bahkan ketika kita kena tarif 19%. Nah sekarang tarif kita bukan cuma 19%, sekarang 0% untuk komoditas-komoditas yang strategik. Tentunya bukan buat ekspor kelereng atau ekspor genteng guys, enggak. Buat ekspor industri yang strategik buat bangsa Indonesia, tarifnya barang-barangnya udah turun dari 0%. Tapi in return apa dong kompensasinya buat Amerika Serikat? Ya in return Amerika Serikat juga minta tarifnya diturunin 0% juga buat barang-barang made in Amerika ke Indonesia. Bahkan ada lebih dari 99% loh barang-barang dari Amerika Serikat yang tarifnya bakal diturunin jadi 0%. Jadi kabar buruk dong Pak.
barang-barang Amerika Serikat kok dari 0%. Enggak, kan gue udah berulang kali bilang, kipas angin made in Indonesia harganya 150.000. Kipas angin made in Amerika Serikat harganya 600.000. Logika aja, walaupun tarifnya 0%, lu mau beli barang made in Amerika harga 600.000, udah nggak mungkin. Udah kalah, dari kurs aja mereka udah overprice. Itu satu. Kedua, gaji karyawan UMR di Amerika Serikat udah puluhan juta. Buat apa? Lu juga nggak bakal belanja itu barang-barang made in Amerika Serikat. Overprice. Jadi ujung-ujungnya kita bikin 0% bahkan minus 1% tuh kalau perlu buat barang-barang Amerika Serikat. Tetap aja Indonesia yang diuntungkan. At the end of the day, kelemahan Amerika Serikat adalah apa? Dolarnya terlalu powerful. Sehingga barang-barang made in Amerika Serikat tidak akan pernah laku guys di Indonesia. Contoh gampang, lu lihat aja mobil di jalan raya. Ada gitu made in Amerika? Gue yakin enggak. Mayoritas lu lihat mobil apa? Mobil Cina, mobil listrik, atau mobil Jepang. That's it. Kenapa nggak Amerika? Nggak kompetitif. Motor juga sama. Emang ada lu lihat motor Amerika Serikat? Enggak. Harley gitu lu lihat banyak di jalan-jalan? Enggak. Jadi dari sini lu bisa lihat bahwa walaupun Indonesia memberikan tarif 0% buat barang-barang made in Amerika Serikat, at the end of the day tetap Indonesia yang bakal menang perang tarif ini. Pinter ini Prabowo.